Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you are well as like me. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN tema 2 tentang selalu berhemat energi dengan topik hak dan kewajiban. Banyaknya sumber energi yang telah kalian pelajari pada pelajaran sebelumnya wajib loh kita lestarikan agar ketersediaannya tetap ada. Oleh karena itu, kamu berkewajiban untuk melestarikannya. Karena kamu sudah mendapatkan haknya, hak untuk mendapatkan sumber energi, jadi kewajibannya harus kamu laksanakan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Perhatikan ya. Sekarang kita akan mengenal pengertian dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak kita lahir. Kemudian, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kamu berhak mendapatkan hakmu ketika kamu sudah melaksanakan kewajibanmu. Seperti saat ini kita membahas tentang selalu berhemat energi. Hak dan kewajiban apa saja yang harus kamu laksanakan terhadap sumber energi kita agar kita bisa menghematnya, kita bisa merasakannya sampai tahun-tahun berikutnya. Kita harus melestarikan sumber energi kita dengan cara penghematan. Penghematan merupakan tindakan untuk mengurangi jumlah energi. Sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajibanmu terhadap sumber-sumber energi ini, terutama sumber energi yang sering kita gunakan, yaitu air, listrik, dan minyak bumi. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap air. Apa saja sih hak dan kewajibannya? Kita lihat haknya dulu ya. Nah, dengan adanya air bersih ini, kalian berhak untuk menggunakannya makan minum, kemudian untuk mandi, kemudian untuk memasak, dan keperluan rumah tangga lainnya seperti kalian mengepel, mencuci motor, mobil. Kalian berhak menggunakan air bersih ini. Tapi kalian juga memiliki kewajiban. Kewajibannya yaitu yang pertama, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa seperti itu? Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kalian memberikan kontribusi untuk menjaga kebersihan air di sekitar kalian. Kemudian membersihkan selokan, jadi kalian bisa kerja bakti dengan masyarakat atau dengan anggota keluargamu untuk membersihkan selokan atau sungai di dekat rumahmu dari sampah-sampah. Kemudian mengadakan reboisasi di sekitar rumah. Jadi kamu mulai dari sekarang bisa menanam tanaman hias ataupun pohon-pohon agar tanaman itu bisa menyerap air dengan baik. Yang terakhir, hemat dalam penggunaannya. Maksudnya seperti apa? Jadi misal setelah kalian mandi, kalian menyalakan keran air kan? Nah, selesai mandi, keran airnya jangan lupa untuk ditutup. Kemudian setelah kalian selesai berwudu atau selesai bercuci tangan ya, airnya itu jangan dialirkan terus-menerus. Jadi ditutup. Terus kita cuci dulu pakai sabun, kemudian nanti dinyalakan lagi. Jadi enggak sambil cuci pakai sabun airnya tetap mengalir. Berarti kalau airnya tetap mengalir itu namanya pemborosan. Selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban terhadap listrik. Listrik termasuk energi yang sangat penting dari kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan pasti lebih banyak menggunakan energi listrik. Lalu hak apa saja yang kita dapatkan terhadap listrik ini? Kemudian kewajiban apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan hak tersebut? Ingat, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika kamu ingin mendapatkan hak, kamu harus melakukan kewajibanmu terlebih dahulu. Pertama, kita lihat hak yang kita dapatkan ya. Dengan adanya listrik, kamu boleh belajar menggunakan laptop, menggunakan alat elektronik. Kamu bisa belajar lebih tentang teknologi, itu hak kamu. Kemudian menyetrika pakaian. Ada juga kamu berhak juga menonton televisi.
Kemudian mendapatkan penerangan. Dengan adanya listrik ini kamu mendapatkan penerangan agar kamu bisa lebih enak, lebih enjoy saat belajar. Lalu kewajiban apa yang harus kamu lakukan? Nah, yang pertama, setelah kamu menonton televisi nih, sudah selesai acaranya, langsung dimatikan televisinya. Jangan dibiarkan malah kamu tinggal pergi mainan yang lainnya, tetapi televisimu tetap menyala. Itu namanya pemborosan. Kemudian mematikan lampu di siang hari. Setelah kamu beraktivitas, lampu-lampu di kamar, lampu jalan, terus lampu di ruang-ruang lainnya, kalau sudah siang hari segera dimatikan. Kemudian kurangi penggunaan AC atau kipas. Misal di rumah kalian ada AC, ya AC-nya dimatikan dulu, apalagi sekarang musimnya lagi musim dingin kayak gini ya kan. Kemudian kipas setelah selesai dipakai ya langsung dimatikan, jangan dibiarkan tetap menyala. Dan yang terakhir, kalian bisa mengeringkan pakaian secara alami, maksudnya tanpa menggunakan bantuan mesin, langsung dikeringkan di bawah sinar matahari. Kalaupun kamu mencuci, misalkan pakaiannya ada sedikit, langsung dicuci aja dengan menggunakan tangan. Jadi tanpa ada mesin. Kalau kita mau menggunakan mesin berarti pakaiannya ketika menumpuk, ketika banyak itu boleh kita pakai mesin. Tapi kalau kita mau mencuci baju, pakaiannya yang dikit ya langsung dicuci aja manual. Selain listrik, ada juga sumber energi yang sering kita gunakan, yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan baku dari pembuatan BBM, bahan bakar minyak. Lalu dari minyak bumi ini hak dan kewajiban apa saja yang bisa kita lakukan dan yang kita terima? Hak yang kita dapatkan adalah memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi minyak bumi boleh kita manfaatkan. Sebagai contoh, bahan bakar minyak kendaraan kalian solar, pertalite, premium, kemudian minyak tanah, itu juga bisa. Yang kedua, hak mengelola minyak bumi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah banyak nih produk dari keperluan dapur yang dihasilkan dari pengolahan baja, besi, itu bisa kita olah, kita kelola, kita manfaatkan sebagai kunci pintu, kemudian sebagai kulkas, kunci jendela, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita bisa mencari keuntungan dari minyak bumi ini. Misalkan tadi kita boleh menjualnya, hasil dari penjualan bisa menjadi keuntungan kita. Kemudian kewajiban apa saja yang harus kita lakukan agar minyak bumi ini tidak cepat habis ya. Yang pertama, kita harus menjaga dan melestarikannya agar tetap ada ketersediaannya, maksudnya agar tidak cepat habis. Kemudian menghemat penggunaannya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghemat minyak bumi solar premium ya. Kalian bisa berkendara ketika jaraknya jauh. Misalkan jaraknya dekat, kalian bisa jalan kaki atau bisa menggunakan sepeda. Kemudian menggunakan sumber energi alternatif. Sekarang ini sedang digalakkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Solar ini bisa diganti menjadi oleh biogas atau biodiesel. Dan yang terakhir, melaporkan pelanggaran kepada pihak berwajib. Setelah kita mengenal hak dan kewajiban terhadap sumber energi, inti dari itu semua adalah kita harus menghematnya. Apa sih pentingnya kita melaksanakan hak dan kewajiban kita agar menghemat sumber energi? Apa saja perilaku hemat energi yang bisa kita laksanakan? Yang pertama, nih, contoh dasar yang ada di kehidupan kita, menyalakan lampu pada malam hari. Jangan nyalakan lampu pada siang hari ya, karena itu termasuk pemborosan. Kemudian, matikan TV ketika tidak ada yang menonton. Setelah kamu melihat TV, segera matikan ya. Jangan dibiarkan menyala, apalagi menemanimu saat tidur ya. Kemudian, menutup keran air setelah digunakan. Jadi kita harus menghemat energi. Ingat, masih banyak di luar sana yang kekurangan air bersih. Selanjutnya, ketika kita berpergian dengan jarak yang dekat,
kalian bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Ketika berpergian jauh, barulah kita menggunakan sepeda motor atau lebih baik menggunakan angkutan umum. Itu tadi adalah beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Lalu apa manfaatnya ketika kita sudah menghemat energi? Yang pertama, menghemat biaya listrik. Ketika kamu menyalakan barang-barang elektronik yang ada di rumahmu secukupnya, berarti kamu tidak mengeluarkan banyak uang untuk membayar listrik. Kemudian penerangan berjalan lancar, artinya jarang terjadi pemadaman listrik. Meratakan penggunaan listrik, maksudnya seperti apa? Masih banyak di daerah-daerah Indonesia lainnya yang tidak terjangkau dengan listrik. Mereka masih menggunakan ubli, minyak tanah, ataupun lilin untuk penerangan. Manfaat berikutnya adalah barang elektronik yang ada di rumahmu menjadi awet, tahan lama. Sebagai contoh, kamu lagi ngecas HP ya, kabelnya itu setelah kamu cas itu dicopot kalau sudah penuh, jangan tetap dicolokkan. Jadi itu bisa mengawet barang elektronik di rumahmu. Manfaat terakhir dari kita menghemat energi adalah mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, sumber listrik nih, kan kemarin kita sudah belajar salah satunya berasal dari bahan tambang fosil yaitu batu bara. Ketika kita menambang batu bara, ya kan, terus kebutuhan listrik kita semakin banyak, maka akan ada pembukaan tambang-tambang baru. Nah, pembukaan tambang inilah yang bisa merusak lingkungan kita, karena tambang yang sudah digali akan sulit ditanami pohon lagi. Anak-anak, kalian sudah mengerti hak dan kewajiban kalian terhadap sumber energi. Itu tadi beberapa manfaat, beberapa upaya yang bisa kita laksanakan untuk menghemat energi kita. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan menghemat energi kita? Itu dulu pembelajaran hari ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.